Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revian Iwan Permana, mahasiswa Prodi Teknik Komputer Universitas Pakuan Bogor. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai memori dan media penyimpanan pada komputer. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Memori adalah sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer elektronik digital. Penyimpanan mungkin saja sifatnya sementara ataupun permanen, tergantung pada frekuensi pengambilan data. Masing-masing unit memori terdiri dari chip yang memiliki fabrikasi built-in jutaan transistor dan kapasitor. Unsur-unsur kecil bergabung untuk menyimpan satu bit dan dalam sebuah sel memori dalam membentuk digit biner atau 0 dan 1. Kemudian kapasitor bertindak sebagai sel tahanan untuk data biner, sedangkan transistor memungkinkan sirkuit memori untuk membaca atau mengubah nilai data dalam kapasitor. Ketika elemen ini terhubung dalam chip memori, kapasitor ini dapat menerima dan menyimpan data yang dikirimkan oleh CPU komputer. Kemudian ada media penyimpanan, bahan fisik yang di dalamnya tersimpan data, perintah dan informasi yang dipindahkan dari dalam komputer. Media penyimpanan data disebut dengan istilah storage medium atau media penyimpanan sekunder atau secondary storage. Media penyimpanan juga bisa sebagai alat masukan dan alat keluaran. Sebagai alat masukan adalah pada saat data dan informasi yang ada dalam media penyimpanan dibutuhkan, maka akan dibuka di komputer. Proses tersebut menjadi input, sedangkan menjadi alat keluaran adalah pada saat data dan informasi yang ada dalam komputer dipindahkan atau disimpan dalam media penyimpanan. Kemudian ada jenis media penyimpanan pada komputer. Yang pertama ada CMOS atau Common-Mode Metal Oxide Semiconductor, adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan, misalnya peranti yang digunakan untuk membuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory, adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika satu dayanya dimatikan. Kemudian ada ROM atau Read Only Memory, adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Kemudian ada DRAM, Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Kemudian ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Kemudian ada prinsip kerja memori, alokasi data ke memori. Prinsip kerja memori komputer adalah urutan byte yang dinomori seperti sel atau lubang burung dara. Masing-masing berisi sepotong kecil informasi. Informasi ini mungkin menjadi perintah untuk mengatakan pada komputer apa yang harus dilakukan. Sel mungkin berisi data yang diperlukan komputer untuk melakukan suatu perintah. Setiap slot mungkin berisi salah satu, dan apa yang sekarang menjadi data mungkin saja kemudian menjadi perintah. Kemudian ada alokasi data ke memori, adalah pengolahan memori atau cara mengatur dalam pemakaian dan pengendalian main memory. Pengelolaan memori yang dapat dilakukan ada dua tipe, yaitu single contiguous allocation. Keuntungan sistem operasi sangat sederhana karena penggunanya tunggal atau single user pada komputer standalone. Kemudian multi programming allocation, kelemahan yang dimiliki single contiguous allocation diperbaiki dengan menggunakan metode pengalokasian memori multi programming. Kemudian ada kategori tempat penyimpanan. Yang pertama ada cache memory, main memory, flash disk memory, magnetic disk storage, optical storage, tape storage, RAID, DVD atau CD. Kemudian ada hard disk. Kemudian ada peralatan penyimpanan atau magnetic optik. Penyimpanan magnetik adalah media penyimpan data secara optik tersebut terbuat dari optik atau kaca yang dapat dilalui sinar atau cahaya.
Proses penyimpanan dilakukan dengan cara menguraikan cahaya putih dalam spektrum warna dan kemudian disimpan dalam media tersebut pada saat disk digunakan. Motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read-write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track lainnya. Penyimpanan optik adalah optical memory atau optical disk merupakan perangkat keras penyimpanan data yang terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Contohnya ada CD dan DVD. Teknologi optik yang digunakan adalah penggunaan laser untuk menulis dan mengambil data. Mungkin sekian penjelasan materi tersebut. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.